adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ejet Channel semua, penjagalan Anies Baswedan dalam upayanya menjadi capres dari koalisi perubahan terus-menerus mendapatkan hambatan dari mana-mana. Kemarin baru saya tampilkan videonya ya. Ini pertemuan relawan Anies. Aniesnya nggak ada. Itu di demo oleh yang ngaku-ngaku mahasiswa, yang ngaku-ngaku pemuda Jakarta, tapi saat bilang ngaku mahasiswa nggak berani juga bilang kamu dari kampus mana. Ngomongnya pun belepotan, seperti yang tidak menginjak bangku kuliah. Tapi sudahlah ya, itu sih receh lah kita bilang begitu. Tapi upaya misalkan dari Bawaslu yang tiba-tiba menyingkap tentang ketidaketisan Anies melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Awalnya begitu ya, kemudian masuk pada wilayah tidak boleh menjadikan tempat sosialisasi di masjid. Padahal sebelumnya kita tahu siapa Puan, Erik, Ganjar itu kan bagi-bagi sembako di masjid, bagi-bagi sarung. Oh, kalau bagi-bagi boleh kali ya. Tapi kalau berkunjung, berceramah, datangi banyak orang nggak boleh. Kan liar itu ya. Bawaslu menjadi kacrut gitu. Ya, kalau kita lihat di thumbnail yang sudah kita buat, Bawaslu kacrut. Kacrut itu bahasa gaul ya. Jadi artinya ya kurang lebih kacau sekali lah gitu. Kok bisa gitu? Sibuk-sibuk mengurusi Anies Baswedan, menganggap tidak tertib dalam berdemokrasi. Kalau versinya siapa? Fahri Hamzah ikut-ikutan ngomentarin. Heran sekali kita. Dia ini orang pintar waktu di PKS, tapi ketika pindah ke Gelora kok jadi downgrade. Jadi turun levelnya. Sampai masuk ke Cokro TV. Saya kira baru pertama kalinya itu Fahri Hamzah masuk ke Cokro TV. Kita tahu Cokro TV itu siapa, orang-orang siapa, ada di mana selama ini. Yang selalu berseberangan dengan Fahri Hamzah. Sekarang dia masuk. Saya jadi ingat Prabowo yang masuk ke koalisinya Jokowi ya. Tapi ya sudahlah, itu juga barangkali hasil negosiasi mungkin ya. Oke, Gelora meloloskan masuk menjadi peserta pemilu, tapi bantai juga lah, itulah bantuin. Ya, ini sih pikiran rakyat jelata saja, Bung Fahri. Nah, kembali pada kasus Bawaslu, kita melihat ini ada kabar di Tempo ya. Judulnya Jokowi. Oke, ini kalau Tempo suka bergeser sendiri. Nah, oke, kita lihat dulu. Kita kecilin dulu iklannya. Oke. Nah, ditegur Jokowi karena endorse capres, Bawaslu enggak di tempat ibadah. Jadi beberapa pihak terutama Demokrat dan PKS ini sudah meminta kepada Bawaslu untuk tegur dong itu Jokowi yang berkali-kali mengendorse capres. Jadi gini kabarnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Pemilu menilai safari politik calon presiden Partai Nasdem Anies Baswedan merupakan tindakan mencuri start kampanye. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang bakal berkoalisi dengan Nasdem menanggapi pernyataan Bawaslu tersebut. Jadi Anies dianggap curi start, dianggap tidak tertib, dianggap tidak etis. Padahal siapa yang tidak etis sebenarnya? Kita simak. Menurut Demokrat dan PKS, Kepala Negara alias Presiden Jokowi malah kerap mengendorse capres tertentu. Oleh sebab itu, jika ingin mempersoalkan etik, maka Jokowi hendaknya turut ditegur oleh Bawaslu. Kendati demikian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut bahwa Jokowi tidak mengendorse capres di tempat ibadah.
artinya betul mengendorse, kan begitu ya. Adapun pernyataan Bagja ini merujuk pada safari politik Anies di Aceh pada 2 Desember 2022 lalu yang dipermasalahkan karena masyarakat berkerumun di Masjid Baitur Rahman Aceh. Anies itu magnet hari ini, bukan hanya di masjid, dimanapun Anies berada, di situ rakyat berkerumun. Dan itu dianggap salah begitu ya. Padahal Anies tidak mengatasnamakan capres karena memang belum jadi capres. Yang jelas-jelas tidak etis adalah Jokowi yang memiliki kekuasaan hari ini kemudian mengendorse. Ini kan bisa menjadi abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Siapa yang di-endorse? Siapa lagi kalau bukan si rambut putih? Kan begitu ya. Aduh. Ya. Jadi tidak dipermasalahkan katanya mengendorse capres asal tidak di tempat ibadah. Yang kita persoalkan, yang tidak etisnya adalah mengendorse capres saat masih menjabat kekuasaan. Kalau Jokowi sudah tidak lagi berkuasa, ya monggo silakan gitu. Mau jadi jurkam pun nggak apa-apa, tapi kan harusnya posisinya netral. Ini kan terang-terangan berkali-kali. Sampai yang terakhir bilang tuh yang rambutnya putih yang mikirin rakyat. Ampun, rambut putih banyak loh. Dan Pak Jokowi rambutnya nggak putih, berarti Anda nggak mikirin rakyat dong. Kan nggak begitu si logismenya. Nggak di tempat ibadah kan Pak Jokowi. Kami hanya fokus di tempat ibadah. Jadi seperti yang mencari celah, tapi di mana itu terjadi pada kubu yang lain, itu harus dimuluskan kan begitu. Akhirnya ketemulah tempat ibadah yang menjadi kerumunan Anies Baswedan di Aceh. Bagja menyebut tindakan mengendorse seseorang tidak menjadi soal. Menjadi soal, Pak. Karena dia presiden, dia punya kekuasaan. Dia punya kemampuan untuk mengarahkan. Anda itu gimana nih Bagja ini? Asalkan tidak, ini menarik nih. Bagja menyebut tindakan mengendorse seseorang tidak menjadi soal asalkan, kata dia, tidak mengajak masyarakat memilih sosok tersebut. Misal ada yang mengendorse seseorang, ya tidak masalah, dia baik tapi nggak boleh ngajak. Astagfirullah. Ini Anda ngajak ngomong sama siapa sih? Sama anak SD Pak Bagja. Kalau anak SMP udah ngerti yang namanya endorse itu mengajak. Ini influencer artis di endorse. Ya mungkin tidak secara terang-terangan tapi jelas semua orang tahu paham. Mengendorse itu, mendorong itu, artinya mengajak. Aduh, ini harus diperiksa benar-benar ini. Bukan sekedar oleh tim independen yang bisa menganalisa dan memberikan evaluasi, tapi juga oleh tim psikolog. Ini psikolog juga harus turun tangan ini. Kok bisa ada ketua Bawaslu mengatakan bahwa mengendorse itu bukan mengajak? Ya kalau arti letter luck bisa jadi berbeda, tapi maknanya kan sama.